Halo, selamat siang. Nama saya M. Chairul Adam. Saya di sini mau mendemokan proyek PAB ya, tugas UASnya. Saya di sini memilih data nilai mahasiswa ya. Ada 4 judul aplikasi, ada absensi, data nilai, dan sistem berehus, dan yang terakhir penjualan tiket. Saya ambil yang nomor 2 ini ya, data nilai mahasiswa. Di sini poinnya yang pertama disuruh login logout dan registrasi sebagai user ya, poin yang pertama. Dan setiap aplikasi pasti ada CRUD-nya. CRUD-nya di sini saya menggunakan Veristore ya. Dan login logoutnya saya juga menggunakan autentikasinya Firebase. Untuk hasil aplikasinya seperti ini ya. Di sebelah kanan mirroring aplikasinya kita coba login ya atau daftar sebagai user. Pas pertama kali membuka aplikasinya akan muncul bagian screen register ya. Kita disuruh daftar dulu sebagai apa? Misalnya sebagai dosen atau sebagai mahasiswa. Kita coba create user ya sebagai dosen, sebagai yang lihat aja. Kalau yang mahasiswa ini adminnya bisa CRUD. Kita coba tes create user ya. Pertama kita coba tes dosen, tes register ya, tes dosen @gmail.com. Passwordnya kita coba yang si mudah saja 1 sampai 6, sama kita confirm password juga 1 sampai 6. Nah, di sini saya menggunakan validator email juga. Jika formnya tidak ada Gmailnya nanti akan error, tidak bisa register. Kita coba cek dulu. Nah, kita coba cek dulu, kita hapus. Ketika klik register, nah, maka tidak boleh ya. Kita suruh muncul memperlihatkan atau mengetikkan email yang benar. Kita coba pakai Gmail. Nah, nanti ketika berhasil mendaftar akan muncul di Firebase-nya sini ya, autentikasinya real time. Kita coba register. Nah, unloading, kita cek autentikasinya di Firebase-nya, kita reload, nanti akan muncul di sini. Kita tunggu loading Firebase-nya sebentar. Nah, nih email yang kita daftarkan tadi ya muncul di sini. Dan untuk mengeceknya di Veristore-nya di bagian tabel akun app, ini kita coba cek ID-nya ya. Kita coba cek ID-nya. Nah, ini emailnya, ini loginnya sebagai dosen sesuai dropdown yang kita buat tadi. Ini dosen, ada mahasiswa. Nah, ketika sudah berhasil register, nanti aplikasinya akan masuk ke bagian login. Bagian login ini saya membuat 2 tampilan ya, ada sebagai dosen dan sebagai mahasiswa. Dan tampilannya pun juga berbeda nanti. Kita coba login sebagai dosen dulu ya. Kita cek tes @gmail.com, pakai dosen tadi. Tes dosen @gmail.com. Passwordnya 1 sampai 6. Nah, kita coba cek flow aplikasi. Nah, ketika muncul nanti ada tampilan list data nilai mahasiswa ya. Ini ditampilkan NDI-nya, nama dosennya siapa, dan judul dan nilai-nilai dan judul mata kuliahnya. Nah, untuk source code-nya kita coba cek dari yang pertama main dokternya ya. Main dokternya ini seperti biasa kita harus import ini ya, future void ini. Karena kita pakai Firebase, kita harus ini slash Firebase-nya dulu di bagian main dokternya. Dan ini pun mengimport package ini ya, Firebase Core di Paspec YAML-nya. Kita coba cek di Paspec YAML. Nah, untuk menggunakan ini slash Firebase aplikasinya kita harus mengimport ini ya, Firebase Core. Ketika sudah diimport di Paspec, nanti akan home-nya ini akan mengarah ke register pick. Kita coba klik. Nah, kita coba register pick ini ya. Untuk register pick yang pertama kita harus buat form controllernya dulu ya. Form controller email, password, dan confirm password. Dan kita harus buat Firebase out-nya juga ya supaya terhubung autentikasinya menggunakan Firebase di sini.
Terus untuk tombol mata ini ya, ketika diketik password, nah kita bisa klik ini pakai obscure nih, obscure text. Kita harus buat variabel boolean, di set true ya. Ketika nanti di set di form fieldnya, nah ini di set defaultnya kita klik nanti akan berubah menjadi false, jadi kelihatan tulisannya. Lanjut ke optionnya, ini optionnya pakai pakai drop down ya, kita coba cek, di bagian drop downnya password field, confirm password. Nah ini bagian role-nya, kita pakai drop down button untuk memilih sebagai login sebagai apa atau register sebagai apa. Misal sebagai mahasiswa nanti akan terindikasi di Verstore-nya ini ya, sebagai mahasiswa atau sebagai dosen role-nya. Untuk lanjut kita ke butonnya. Nah, untuk yang pertama saya kelupaan tadi, yang bagian logonya ini saya import aset logonya manual ya, di lokal kita taruh di folder aset. Saya buat sendiri ini logonya. Terus lanjut ke login button ya. Email field tadi sudah ya, pakai kita harus definisikan kontrolnya dulu, karena kalau tidak pakai kontrol nanti tidak akan terbaca ketika kita mengetikkan sesuatu di sini, tidak tersimpan data ketikannya. Lanjut ke bagian buton login. Nah, untuk buton login ada, kita harus mengeksekusi metode dulu ya, metode login. Bentar, kita cek bagian login page. Nah, nih untuk metode loginnya sepertinya kita harus melakukan validasi dulu. Kita cek di Firebase out-nya dan kita harus buat collection-nya di bagian Verstore-nya ini ya. Kita buat sebagai apa? Misal di sini saya buat sebagai akun app ya untuk tabel collection-nya. Nah, ini sama seperti ini ya. Dan ID-nya juga otomatis dari Firebase-nya. Terus untuk navigatornya akan jika berhasil login di pengecekan dulu ya, di snapshot dulu. Terus jika role-nya dosen maka akan nge-push ke dosen page ya. Dan jika ini tidak terpenuhi maka akan mengeksekusi ini else if ini ya. Dan mengeksekusi mahasiswa akan nge-push ke mahasiswa page. Nah, ini nanti untuk validatornya, jika password atau itunya salah dimasukkan ya, nanti tidak akan masuk ke halaman mahasiswa atau log dosen page ini karena tidak sesuai di data Firebase Verstore-nya ini, email atau passwordnya. Lanjut ke bagian register ya, ke bagian login. Oh tadi register sudah, kita lanjut ke login. Kita close dulu tabnya biar rapi ya. Kita ke register pick. Nah, kita mulai dari atas dulu, sama seperti login, sama seperti register tadi ya. Untuk bagian login page ini kita harus buat visibility-nya untuk tombol icon mata ini. Jika diketik apapun nanti akan kelihatan. Lanjut ke kita juga harus buat global key-nya dulu untuk didefinisikan di formnya ini, di key-nya, key form key. Lanjut kita ke optionnya tadi. Nah ini juga kan mendeteksi mahasiswa atau dosennya tadi ya. Jika kita sebagai daftar sebagai apa dosen mahasiswa ini ya, nanti akan nge-push ke mahasiswa page ya, bagian loginnya ini. Lanjut ini untuk logonya seperti tadi kita definisikan image asetnya ya, di lokal asetnya kita sudah buat ini ya, biar untuk merapikan codingnya ini. Untuk merapikan codingnya. Terus lanjut ke email feed-nya, kita definisikan controller dulu. Yang paling penting ini ya controllernya. Kalau tidak ada controller maka tidak bisa dieksekusi ya, apapun yang kita ketikkan di sini tidak akan dieksekusi. Lanjut untuk validatornya sama seperti register tadi. Ini harus ada Gmail-nya dulu dan minimal passwordnya ini di password field-nya adalah minimal 6 ya, 6 kata ini di bagian ini. Untuk sama yang tadi ya, untuk bolehan ini obscure ini ya, ini untuk passwordnya jika diklik mata ini akan kelihatan ya untuk obscure text-nya ini. Terus lanjut ke bagian tombol login.
tombol login. Nah, kita tutup dulu ini bagian, nah, tombol buton login. Itu buton login ini akan mengeksekusi ini ya, sign in, mengeksekusi email controller dan password controller. Ini akan mengeksekusi bagian rootnya ini. Jika dicek dulu ya, email controlnya itu sama di tabel akun di registernya apa enggak. Misal daftarnya tadi sebagai apa? Misal ini sebagai mahasiswa. Ini akan dilakukan pengecekan di sini ya. Dicek dulu di collection akun app-nya. Nah, nanti akan dicek lagi di bagian role-nya login sebagai apa. Dosen, misal dosen ya nanti akan nge-push ke halaman dosen. Nah, jika login sebagai role-nya ini mahasiswa, akan melanjutkan ke mahasiswa page gitu. Ini untuk term and condition-nya ini untuk hiasan saja, ini tidak bisa diklik. Ini cuma buat hiasan aplikasi loginnya. Kita coba, tadi kan kita sudah login sebagai dosen ya. Kita akan coba sebagai adminnya dulu. Adminnya saya sudah buat ini ya. Kita sebagai mahasiswa @gmail.com ini emailnya. Saya buat awal. Kita coba login ya untuk dimasukkan mahasiswa@gmail.com. Apakah benar nanti akan sama seperti di Firstory-nya login sebagai mahasiswa. Ini salah, ini pakai koma. Passwordnya saya buat sama 1 sampai 6, kita permudah saja. Nah, jika benar passwordnya nanti akan ngapus ke mahasiswa admin ini, bagian file mahasiswa page. Sesuai di Firstory ya, login sebagai mahasiswa user. Di bagian mahasiswa page ini kita membuat CRUD data mahasiswanya dulu ya. Pertama kita set dulu collectionnya, kita buat data mahasiswa. Ini di bawah akun app tabel collectionnya ini ada tabel collection data mahasiswa. Ini untuk CRUD-nya. Terus kita buat, karena setiap form harus ada controllernya, maka kita harus definition controller tiap formnya. Misal ini, misal ada ketika klik input ya, create data ya. Misal ini ada mata kuliah dan nama dosen. Nah, setiap formnya ini harus ada text controller editingnya. Kalau tidak ada maka tidak akan disimpan ya. Bagiannya misal kita ngetik apapun di sini tidak akan disimpan di kontrolnya. Lanjut, kita buat kontrolnya dulu ya, sudah ya. Nah, ini kita set dulu collection reference-nya, kita samakan dulu ya, sama ini kita, karena kita buat variabel data nilai mahasiswa ini ya, kita buat collection data mahasiswa seperti ini. Kenapa saya buat seperti ini? Untuk memudahkan jika ada salah ketik atau apa ya, jadi kita buat variabel konstantanya ini biar tidak bisa dirubah. Lanjut ke eksekusi update data ini. Oh, sebentar, saya praktekkan dulu CRUD-nya dulu ya. Kita cek dulu apakah berhasil apa tidak aplikasinya ini. Kita cek CRUD, kita misal kita input ya. Ada ketentuan soalnya, misal kita input itu kita hanya akan mengisi nama MK dan nama dosennya saja. Seperti ini ya. Kita input nama mata kuliah sama nama dosennya saja. Sama seperti ini. Dosen. Dan untuk NBI presensi EAS ini akan otomatis diedit pas sudah create data ya. Kita coba input mata kuliah misal apa, matematika gitu ya, atau bahasa Inggris. Misal nama dosennya siapa, kita buat Demes Bond gitu ya, Demes Bond. Nah, kita add data maka muncul ke bagian homepage-nya ini. Bahasa Inggris ini. Nama dosennya James Bond. Dan untuk NBI nilai presensi ETS ini otomatis 0 ya, defaultnya. Sama seperti soal default 0. Default 0, default 0. Dan untuk timestamp-nya ini saya tidak tampilkan di bagian list view-nya ini, saya hanya tampilkan di bagian texture-nya saja, di bagian timestamp ini. Ini otomatis
deteksi kita buat datanya kapan dan jam berapa atau tahun berapa. Lanjut, kita kan sudah coba create data ya, kita coba cek untuk delete-nya. Kita cek, kita coba cek delete data dulu. Kita coba delete yang kita buat tadi ya, yang bahasa Inggris, nama dosennya James Bond. Nah, ketika diklik jika berhasil, akan muncul snack bar hapus berhasil, dan di file store-nya juga akan hilang ya datanya. Datanya juga hilang. Nah, dan untuk update-nya kita coba dulu. Kita coba update ya. Misal kita buat data lagi, mata kuliah apa. Untuk yang sekarang ini semester 5 ada mata kuliah pengolah citra digital. Nama dosennya Pak Andre Kartika. Nah, kita coba add data dulu. Nah, jika berhasil nanti akan muncul nih ya di sini ID-nya. Misal kita cek di bagian atas sendiri, Andre Kartika, nama MK, pengolah citra digital. Lanjut kita edit yang kita create datanya tadi, pengolah digitalnya. Untuk update-nya di sini saya menggunakan dialog ya. Kita coba isi NPI-nya, misal 146402. Nah, untuk ketentuan soalnya nih, ketika presensi diisi bobot nilainya adalah 10%. Jadi kita buat set ya, untuk tabel keterangannya 1 sampai 16. Jadi kita harus mengisi 1 sampai 16. Kalau kita isi 16 datang tiap hari. Dan untuk nilainya bobot EAS-nya adalah 50%. Kita isi terserah 0 sampai 100 ya, nanti akan dibagi 50%. Kita coba input misal 60. Dan untuk nilai ETS-nya 0 sampai 100 tapi bobotnya 40% ya, jadi pas 100%. 10, 50, 40. Nanti akan ditotal jumlahnya dan kemudian akan muncul nilai predikatnya seperti ini ya. Misal 8 sampai 100 nilainya A. 81 sampai 85 nilainya A-. Nanti akan otomatis. Kita coba ke isi nilai 70. Nah, jika 70 akan nilainya B- ya. Otomatis B-. Kita coba cek 70 ini ya. Masuk ke tabel 70 ini nilainya B-. Sudah benar ya ini ya. Untuk programnya sudah sesuai soal. Presensinya 10%, EAS-nya 50%, ETS-nya 40%. Dan nilainya juga sama seperti tabel. Kita update. Nah, ketika update nanti akan muncul datanya seperti ini ya. Muncul nilai EPS 16, ETS 60, ETS-nya 70. Nah, untuk logic source code-nya kita coba cek satu persatu ya. Pertama dulu yaitu create data. Kita coba cek logic create data. Nah, untuk create data di sini saya menggunakan dialog ya, dialog. Jadi akan muncul dialog, itu tidak ngapus ke halaman lain atau pakai navigator push ya. Tidak. Ini jadi satu di mahasiswa plus akan saya menggunakan ini dialog. Kita return dialognya ini muncul kayak notifikasi gitu ya. Dan untuk ditata menjadi ke bawah ini kita pakai kolom. Untuk fieldnya sini saya pakai custom ya, biar tidak kita buat utility widget custom form fieldnya. Nah, ini daripada kita harus mengetikkan satu-satu sebanyak ini ya, mending kita buat komponennya dulu. Jadi kita buat komponen, beri nama kelas ini ya, custom form field class style widget ini. Ini akan nge-return text form field isinya ini, controller, decoration ini yang paling penting ya, untuk hiasannya ini. Dan untuk warna jadi ini saya menggunakan palet di sini ya. Palet warna biru yang saya beri nama Primary dan selanjutnya ini ada primary colors background. Kita coba cek rekamannya tadi ya, coba tahu lag atau berhenti atau tidak. Kita hide dulu. Nah, lanjut ke bagian ini ya, dialog tadi ya. Untuk bagian mahasiswa page di dialog ini. Nah, dialog ini nge-return single chat scroll view. Jika ada datanya banyak maka akan bisa di scroll.
ini paddingnya, ini padding kanan kiri, padding al ini ya, atas bawah kanan kiri kanan. Ini misal kita set 0 gitu ya, nanti akan dempet nih karena tidak sesuai yang di sini. Nah, kita coba cek. Nah, jika paddingnya dihilangkan maka tidak ada jarak ya. Kita coba set lagi, kita coba restart, cek. Nah, ini. Itulah selanjutnya adalah ini tadi pakai custom form field nih, kita buat komponen tadi ya. Kita buat komponen form field-nya biar mempersingkat ya. Soalnya ini kan ada banyak formnya nanti di bagian update-nya ini. Daripada mengetikkan satu-satu teks form field sebanyak ini, mendingan kita buat komponennya aja ya. Lanjut ke Andre Kartika ini. Ini ada form field dosen ya. Kita sudah buat tadi dosen controller di atas, ini dosen controller. Karena setiap form harus ada controllernya. Lanjut ketika sudah ini kita buat tombol add data ini. Add data ini saya menggunakan kontainer bukan pakai elevated button, dan untuk bisa ada function on tab-nya ini saya menggunakan widget inval ini, inval. Biar ada kan kontainer tidak bisa di-create ya, atau tidak ada functionnya. Nah, jika bisa untuk di function harus pakai inval atau pakai gesture detector. Gesture detector. Nah, ini pakai ini juga bisa sama aja. Lebih terserah, bisa pakai yang pakai inval, bisa pakai gesture detector. Nah, kita definisikan dulu. Ini kan input nama mata kuliah ya, sama mana dan nama dosen. Ini akan mengeksekusi bagian ini ya, mata kuliah dan dosen. Kita buat tanda tanya ini karena optional ya, kita bisa harus diisi dua-duanya. Kalau yang ini diisi ketika kita diupdate. Jadi makanya tidak ada null checknya ya, karena tidak diisi di bagian create datanya. Ini maka angka controller dan dosen controller ya, diisi sesuai ini. Diisi sesuai kita inputan. Misal kita isi audit gitu ya. Nah, ini akan mengisi ini. Dosennya Rizal gitu ya dosennya. Nah, ketika dosen Rizal ini akan ngecekin ya MK controller dan dosen controller, dan akan diisi di bagian ini. Akan dipindah ke sini. Tadi akan muncul ketika dia data. Nah, audit nih Rizal, dan selanjutnya kita untuk function ini, untuk metode datanya sudah ya. Untuk function update datanya dulu. Kita cek update data. Nah, sama seperti tadi ya Pak, saya memakai show dialog untuk menampilkan form update datanya. Nah, untuk logic update datanya ini agak banyak ya, karena kita harus menambahkan logic, dan formnya juga ada berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu sudah 7 form ya. Jadi kita harus buat 7 controller sesuai formnya ini. Kita cek dulu yang bagian atas, yang bagian NBI ini ya, bagian NBI ini kita inputkan ketika sudah create data. Kita coba cek kita create data lagi ya, mata kuliah misal bahasa Arab, dosennya Ustadz siapa gitu ya, Ustadz Adam. Kita coba cek bagian atas sendiri bahasa Arab. Nah, ini ketika tombol update-nya akan muncul show dialog, dan NBI-nya sudah kita isi ketika update ya, dan MK controller dan dosen controller sudah diisi ketika create data tadi ya, jadi tidak perlu diinputkan lagi. Terus dan untuk nilai ETS-nya ini, nah ini untuk nilai ETS-nya kita buat variabel ETS dulu. ETS-nya ini pakai double ya. Nah, ketika diisi ETS maka akan dibagi 40%. Ini ETS dibagi 100 dan dikali 40%. Ini sama saja dengan nilai, misal kita 100 ya dibagi 40%, jadi diambil nilai 40-nya saja. Gitu. Lanjut ke inputan nilai EAS. Untuk nilai EAS sendiri kita mengambil bobot nilainya ada 50% ya.
Untuk nilai EAS-nya kita set di on change-nya, dan ketika on change-nya akan mempengaruhi form di predikatnya ini. Nah, untuk logic datanya seperti ini ya. Kita set dulu berapa persen nilainya akan diambil. Misal ini EAS dibagi 100 kali 50 ya. Ini maksudnya nilai EAS yang diisinya ini diisi misal diisi 100, nanti akan dibagi 50%. Dan kita buat variabel, kita set dulu variabelnya, variabel ETS dan variabel EAS. Untuk logiknya kita samakan seperti ini ya. Jika nilainya di atas 86, maka akan nilainya muncul ini. Else if ketika nilainya lebih dari 86, akan kurang dari sama dengan 100 ya, akan ngeset predikat kontrolnya A. Sama seperti yang di atasnya ya, ketika ngeset kita isi nilai 81 atau 85 di antara nilai itu, maka akan yang ngeset di bagian else if 85 tidak sama dengan NA ini, tidak sama dengan double 45. Lanjut ke sudah ya, untuk nilainya ini sudah, ETS-nya juga sudah. Ketika on-nya berhasil, maka akan lanjut ke form predikat ya. Untuk form predikat sendiri sama seperti yang di atas ini ya, kita harus buat logic if else-nya dulu. Jika nilainya 85 akan dieksekusi D ini, jika nilainya di bawah, di atas 46, di atas 45 atau di bawah 50 akan mengeksekusi ini, dan segitu terusnya sampai nilainya 100. Dan untuk nilai predikatnya ya sama seperti yang di unchange nilai EAS. Kita harus set dulu variabel akhir ETS dan akhir EAS-nya, nanti akan ditambahkan ke ini predikatnya ngeset ya, kan tadi EAS-nya cuma ngeset 2, ETS sama presensi saja. Nah, untuk predikatnya ini akan ngeset 3 form ini ya, variabel ETS yang ini, dan untuk variabel EAS yang ini misal kita isi 16, 90 dan 80. Nah, ini berubah otomatis karena menggunakan ini ya, unchange ini ya. Di form field-nya ada function namanya unchange. Ini akan set state variabel ini. Jika nilainya kurang dari 45, akan mengeksekusi nilai D. Dan jika tidak tereksekusi, maka lanjut ke bawahnya terus. Begitu terus sampai ini misal ini ya. Ini kan nilainya ETS ditambah EAS dan ditambah presensi ya. Nanti akan dibagi totalnya 100% kan ini ya. Ini ETS-nya 40%, EAS-nya 50%, dan presensinya ini 10%. Kayak di soal ini, 10%, 50, 40. Nah, terus lanjut akan melakukan pengecekan. Nah, jika inputnya sudah dibagi ya, 90, 80 ini ya, akan set nilai A ini, bagian ini, nilainya A. Karena sudah nilainya di atas 86 dan di bawah 100, akan ngeset nilai A. Dan misal kita isi ini cuma 30. Nah, nanti di sini juga akan berubah B plus ini. Karena masuknya di bagian B plus ya, nilainya di bawah 65 dan di atas 61. Akan mengeksekusi ini bagian predikat controller, akan ngeset unchange-nya unchange. Dan lanjut ke variabel update atau tombol update data ya. Untuk tombol update data ini sendiri sama, kita harus nge-save dulu setiap kontrolnya di sini supaya akan dimunculkan di bagian home student mahasiswa ini ya. Kita harus nge-set state dulu kontrolnya, kontrol nama MK, nama dosen, ACTS ini ya, karena kita sudah isi di form field-nya tadi. Dan jika selesai terisi semua ya, ketika ditekan akan ngepop ke halaman mahasiswa admin. Kita coba cek. Misal NPI-nya kita isi 156, presensinya misal 12 kehadiran, nilainya 90, nilai EAS-nya 90. Nah, nilainya A ketika update akan ngepop ke halaman mahasiswa admin ini. Ini untuk menampilkan
list view-nya ini saya pakai kontainer ya. Saya pakai kontainer. Nah ini kita pakai kolom, pakai kontainer ini. Ini untuk show dialog ya. Untuk bodinya sendiri ada di bagian sini. Nah ini custom app bar-nya ini kita hide dulu. Ini untuk stream buildernya karena akan melakukan pengecekan di bagian mahasiswa ini. Mahasiswa ini apa isinya? Mahasiswa adalah isinya tabel collection data ini ya. Tabel data mahasiswa. Sama seperti di Firebase-nya ini ya, data mahasiswa. Karena kalau tidak dilakukan pengecekan nanti error ya. Harus di set dulu nama tabelnya apa. Nah, jika sudah berhasil menemukan datanya akan nge-return ini ya, nge-return kontainer pakai tag-nya ini. Terus colornya juga saya pakai palet ini ya, di palet sini, dan akan list view kolom ya, kolom data ke bawah ini kolom. Nah ini untuk mata kuliahnya saya bedakan sendiri ya, karena saya mau pakai judul ini, itu nama MK-nya. Kita coba cek ganti warna. Kita coba cek ganti warna ciret. Nah, kita restart. Nah ini untuk gunanya seperti apa ini ya, ketika ini sebagai penanda saja ya. Jadi setiap list view-nya ada penandanya, nama mata kuliahnya apa. Ini bahasa Arab, pengolah citra digital gitu ya. Jadi saya pakai judul sebagai judul nama mata kuliahnya. Kita kembalikan seperti tadi, pakai primary color tadi ya. Nah, kita coba restart lagi. Nah, kembali ke warna biru yang awal. Nama matkulnya saya pakai kolom, dan ini juga saya pakai kontainer, dan decorationnya saya pakai border set yang bawah sendiri nih ya. Ini guna seperti kayak garis gitu, karena jika kita pakai ini akan kurang rapi ya. Kita coba. Nah ini kalau tidak garisnya akan kurang rapi, dan ini akan nge-return juga, nge-return icon ini di row dulu kontainernya ini. Nah, di row dulu ini akan nge-row icon, nge-row NBI, dan nge-load data dari NBI nya. Begitu terus sampai nilai predikatnya. Dan untuk tombolnya sendiri ini saya pakai elevated button ya, beda sama kayak yang ini. Saya tadi kan pakai kontainer dan dibungkus inwell atau gesture detector. Ini saya menggunakan elevated button. Untuk lingkarannya sendiri saya pakai circle border ya, karena kalau kita pakai ini nanti akan jadinya kotak. Nah ini jadinya kotak. Untuk tempat bagusnya saya pakai lingkaran saja. Nah ini lebih rapi. Delete-nya sendiri akan mengeksekusi ini ya, eksekusi function atau method delete data. Nah, kita coba cek untuk delete datanya, karena tadi saya menjelaskan dari mulai create data sampai update ya, belum sampai delete. Nah, untuk deletannya ini cukup singkat ya. Untuk metodenya kita menggunakan footer void, kita hapus ID-nya. Ini untuk melakukan delete-nya kita tandai ID-nya apa ya. Ini string mahasiswa ID. Kita tandain ID-nya tiap kolomnya ini, dan akan wait dulu menunggu konfirmasi dari tabel mahasiswa, tabel data mahasiswa ini. Nah, dan untuk habis ini jika berhasil nanti akan menghapus ID-nya, dan jika ID-nya dihapus maka otomatis datanya semua yang di sini akan hilang. Kita coba cek. Kita coba cek yang kita delete. Nah, delete akan muncul snack bar, delete berhasil, dan behavior-nya juga akan hilang ya. Kita coba delete lagi, delete. Kita di delete, maka ID-nya semua yang di data collection mahasiswanya ini akan hilang gitu. Dan untuk mahasiswa admin saya kira sudah ya penjelasannya ya. Selanjutnya kita pindah ke halaman usernya atau dosennya, karena di soalnya dosennya ini sebagai user atau melihat saja ini. Data tersebut boleh dihapus oleh mahasiswa saja, namun tidak dengan dosen. Jika di halaman mahasiswa ini bisa melakukan CRUD ya, bisa create data, terus bisa update data ini ya, bisa delete data. Nah, berbeda dengan page dosen ya. Untuk page dosen sendiri kita hanya sebagai user ya.
kita coba cek dulu, kita emailnya untuk dosen. Saya sudah buat di awalnya tadi ya. Nah ini emailnya dosen@gmail.com, kita coba inputkan ya. dosen@gmail.com, passwordnya 1 sampai 6 saya samakan biar mudah ya, karena ini untuk demo saja, tapi tidak disarankan untuk password yang asli ya, karena mudah dilacak. Nah, untuk halaman dosennya sendiri akan memunculkan data seperti mahasiswa sama, tapi tidak ada CRUD-nya ya. Nah ini sebagai lihat saja, tidak bisa menghapus, tidak bisa create, dan tidak bisa delete. Dan untuk functionnya, function dosennya ini ya cukup mudah, kita hanya mengambil data dari collectionnya saja, tidak pakai metode apapun. Nah ini kita definisikan dulu tabelnya, kita samakan ya datanya, karena kita mengambil datanya dari data mahasiswa, jadi harus disamakan namanya. Dan terus kita buat custom figure-nya ini juga default ya, tidak perlu naik. Kalau data dari verify collection data mahasiswa, kita lakukan pengecekan dulu streamnya mahasiswa snapshot ini. Kita coba pengecekan collection mahasiswa. Nah, jika berhasil akan nge-return ini yang return container yang isinya ini NPI nama NK, ini ya nama NK, terus NPI, lanjut terus sampai ke bawah ini. Bedanya hanya tidak ada tombol-tombol untuk adminnya tadi, berbeda ini karena sebagai user ya. Kita coba create user lagi ya, sebagai ini kan dosen ya. Kita coba create lagi user lain ya. Kita lakukan pengecekan lagi apakah berhasil untuk daftar sebagai user ya, melihat datanya tadi. Misal kita coba buat untuk yang bagian latihnya, misal kita bagian gugus ini ya, untuk melihat datanya sebagai dosen, tidak bisa CRUD. Passwordnya kita samakan 1 sampai 6 biar mudah. Kita samakan. Nah, jika registrnya berhasil, akan nge-push replacement ke halaman data nilai mahasiswa atau di bagian login. Kita inputkan, apakah kita cek dulu di verbase-nya apakah muncul login sebagai gugus. Nah ini muncul ya, gugus, loginnya role-nya sebagai dosen. Kita coba cek gugus@gmail.com, passwordnya 1 sampai 6. Jika berhasil akan hapus replacement ke halaman dosen ya sebagai user ini. Saya kira untuk itu saja ya demonya, karena sudah lengkap semua untuk ketentuan-ketentuannya. ID-nya ada, NPI-nya sudah, dan timestamp-nya juga sudah ya. Timestamp-nya dia ada di bagian verbase-nya. Ini bagian verbase-nya. Saya kira itu saja untuk dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tugasnya.